Baik, mungkin kita akan mulai saja ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Selamat datang pada acara online seminar hari ini, series 20, session kedua pada hari Kamis 26 Agustus dengan topik yaitu Introduction Data Analytics for Accountant 4.0. Ya. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa ya, baik yang dari dalam Telkom University maupun dari luar Telkom University pada online seminar hari ini. Perkenalkan, saya Triutami Lestari yang akan memandu online seminar hari ini. Terima kasih saya ucapkan pula kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada hari ini. Sebelum mulai acara, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya menurut kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Oke, cara selanjutnya mari kita bersama menegakkan badan kita untuk terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian selanjutnya menyanyikan Mars Telkom University. Kepada Bapak Ibu Panitia, dipersilahkan. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa,
asing-asingkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, mungkin sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Wahdan Arum, alangkah lebih baiknya mungkin kita mengabadikan dulu kegiatan kita hari ini. Kepada Bapak dan Ibu, silakan untuk open kamera. Oke, baik. Kepada panitia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tri. Kami dari panitia mohon izin untuk mengabadikan session hari ini. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Wahdan Arum. Ya, jadi Bu Wahdan Arum ini merupakan salah satu alumni dari Telkom University juga, dan sekarang sudah menjadi dosen di Telkom University. Nah, sebelumnya beliau juga bekerja sebagai accounting officer dan juga sebagai budget officer. Kemudian untuk pengalaman publikasinya juga sudah cukup banyak ya. Di antaranya di sini yang terbaru adalah pengaruh kompetensi komite audit, kepemilikan manajemen, dan ukuran Dewan Komisaris terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu juga beliau telah menulis terkait dengan pencegahan fraud, kemudian corporate governance. Ya, baik. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, nampaknya Ibu Wahdan sudah tidak sabar ya untuk sharing kepada kita semua terkait dengan materinya yang sangat menarik, yang sangat update gitu ya. Mari kita simak bersama kepada Ibu Wahdan Arum, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Tri atas perkenalannya. Oke, saya mau share screen Bapak Ibu. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sorry. Ya, ini tema yang akan dibahas di seminar online series ke-20 ya, di series kedua di siang hari ini. Ini adalah judulnya Introduction Data Analytics for Content 4.0. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya memberikan saya waktu untuk memaparkan secara singkat apa itu data analytics untuk akuntan. Kemudian saya juga mau terima kasih kepada Bapak Ibu panitia dan juga Bu Ratri selaku dekan, kemudian Pak Denes selaku Wadik 1, dan Bu Farida selaku Wadik 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Oke, ini adalah judulnya. Kenapa masih introduction? Karena kalau di prodi akuntansi memang tema mengenai data, big data, dan juga data analytics ini tidak dibahas khusus seperti di prodi MBTI. Mungkin kalau di prodi MBTI ada mata kuliah khususnya ya, tapi kalau di akuntansi ini memang belum ada. Jadi apa yang akan nanti saya sampaikan ini sebenarnya juga
saya dapat ilmunya dari mengikuti webinar, kemudian saya baca-baca di e-book yang berkaitan dengan data analytics khusus untuk accountant. Oke, masih di introduction, jadi sebagaimana yang telah kita ketahui, kalau sekarang ini pekerjaan akuntan ini memang sudah bergeser dari yang awalnya menggunakan data-data secara manual, jadi dimulai dari bukti transaksi, kemudian pencatatannya masih dilakukan secara manual, kemudian saat ini di revolusi industri yang keempat, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19, otomatis semuanya harus dilakukan pencatatannya secara terkomputerisasi. Nah, sebenarnya kemampuan akuntan itu tidak cukup hanya mengetahui mengenai dasar dari akuntansi itu sendiri. Perlu ditambahkan skill khusus, salah satunya yaitu adalah data analytics. Oke, kita next. Oke, ini saya buka dengan quote dari The Economist di tahun 2017. Jadi di tahun 2017 menyimpulkan dari The Economist bahwa the world's most valuable resource is no longer oil, but data. Jadi memang di tahun 2017 mereka sudah memprediksi kalau data itu merupakan sumber daya yang sangat penting dibandingkan dengan sumber daya alam. Oke, kita next. Oke, ini konten yang akan dibahas. Bu Arum, punten. Ya. Ini apa namanya, slide-nya agak blur ya, Bu ya? Oh, sebentar. Kalau ini bagaimana, Bu? Masih, Bu? Blurnya hitam ya? Enggak, Bu. Ada tampilannya tapi blur. Saya ulangi ya. Ya. Oke. Masih, Bu? Atau mungkin mau dibantu oleh panitia untuk share screen-nya, Bu? Oh, boleh. Sebentar ya. Dari siapa? Bu Ajeng? Punten, Ibu Bu Ajeng? Atau dari siapa? Iya, boleh. Mangga, Bu Putri di share materinya. Sebentar ya, Bu. Punten sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Putri dan Bu Ajeng. Oke, dilanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi memang telah bergeser peran akuntan itu dari yang mulai menggunakan kemampuan secara manual, sekarang bergeser menjadi menggunakan software dan juga sistemnya sudah terkomputerisasi. Boleh di next? Oke, ini yang tadi sudah dibahas secara singkat. Jadi di tahun 2017 memang sudah diprediksi kalau memang data itu memegang peranan yang sangat penting, yakni sebagai sumber daya di suatu perusahaan. Next. Ya, ini yang akan dibahas secara singkat.
mengenai Introduction Data Analytics untuk 4.0. Jadi pertama nanti akan saya paparkan sedikit cerita mengenai fenomena di bidang data analytics dan kaitannya dengan accounting. Kemudian yang kedua, bahas secara singkat juga Introduction Data Analytics. Kemudian yang ketiga, Data Analytics Type, Method, dan juga Tools yang biasanya digunakan. Dan yang keempat, Data Analytics Implementation in Accounting. Okay, next. Ya, bisa di next saja, Bu. Ya, pertama kita buka dengan sektor pertahanan. Di sini Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa bisa lihat ini sebenarnya adalah salah satu implementasi dari data analytics di bidang pertahanan dan digunakan oleh Israel. Namanya adalah Iron Dome System. Jadi Israel itu memang mereka sudah mengembangkan sistem ini dari tahun 2012. Slide-nya punten, Bu. Dan saat ini Israel ini telah memiliki sekitar 10 sistem Iron Dome. Kita bisa lihat kalau memang sistem Iron Dome ini mereka benar-benar memperkirakan di mana tembakan roket musuh akan jatuh. Dan kalau saya baca juga dari informasi di IDN Times, keakuratannya ini mencapai 85%. Dan ini tadi implementasi dari data analytics dan memang sangat berguna di sektor pertahanan. Oke, next. Di sektor perbankan, ini ada Chase Bank. Chase Bank ini adalah salah satu bank nasional di Amerika Serikat yang sudah sangat lama, berdiri sekitar tahun 1800-an dan mulai berkembang hingga di tahun 1990, pertengahan 1990, mereka mulai ingin membuat suatu sistem bagaimana memperkirakan mengenai kemampuan membayar seseorang dalam mengajukan kredit. Akhirnya mereka menelpon seorang entrepreneurial scientist yakni Dan Steinberg. Dan Dan Steinberg ini dia mengembangkan suatu sistem yang bisa memprediksi kemampuan seseorang dalam membayar ketika mengajukan kredit KPR ke Chase Bank. Dan kemudian Dan Steinberg ini dia menggunakan predictive analytics dalam membuat sistem tersebut. Nanti kita akan bahas juga apa itu predictive analytics. Kemudian keuntungannya bagi Chase Bank, dia berhasil mendapatkan seperti keuntungan ya secara tiba-tiba windfall in 1 year, sekitar $600 million. Next. Oke, dari beberapa fenomena yang terjadi, sebenarnya kita bisa hubungkan dengan profesi akuntansi. Ini saya ambil sumbernya dari World Economic Forum di tahun 2020 yang judulnya adalah Future of Job Survey. Jadi di situ dibahas mengenai ada top 20 job roles in decreasing demand across industries. Kita bisa lihat Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, kalau kita lihat dari nomor 1, 3, dan 4, ini adalah profesi yang berkaitan dengan akuntansi dan juga audit. Dan ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita bersama, baik sebagai pendidik maupun sebagai kalangan industri. Next. Kemudian selanjutnya di sini ada top 20 job roles in increasing demand across industries. Ini pun juga sama, datanya diambil dari World Economic Forum di tahun 2020. Di nomor 1, permintaan akan meningkat ini di pekerjaan yang berkaitan dengan data analis dan juga saintis.
Dan data analis dan scientist ini mereka harus memiliki skill yang berkaitan dengan data analytics yang nanti akan kita bahas hari ini. Next, oke. Kemudian di sini ada top 15 skills for 2025. Ini juga saya ambil di datanya sama dari WEF tahun 2020. Ada beberapa skills yang dibutuhkan oleh lulusan perguruan tinggi dan itu dibutuhkan di tahun 2025. Oke, yang pertama ada analytical thinking. Sorry Bu, sebelumnya. Oke, ya. Oke, yang pertama ada analytical thinking and innovation, kemudian ada active learning and learning strategies, kemudian ada complex problem solving, kemudian ada critical thinking and analysis, sampai ke poin nomor 15 ada persuasion and negotiation. Oke, ini pun skill-skills yang masih berkaitan dengan data analytics. Oke, next. Ya, itu adalah data-data yang disampaikan oleh WEF di tahun 2020 yang mereka memang memprediksi bagaimana skills yang dibutuhkan oleh lulusan perguruan tinggi. Nah, sebenarnya di tahun 2015, ini saya ambil datanya dari webnya ICPA, jadi mereka pun sudah membuat suatu seperti penjelasan, should accounting students learn to code. Jadi mereka sudah memberitahu kepada lulusan akuntansi bahwa mempelajari coding itu sebenarnya penting dilakukan oleh lulusan akuntansi. Ini datanya diambil di tahun 2015. Kemudian di web ini pun juga dibahas kalau permintaan akan lulusan akuntansi yang memiliki double degree, yakni punya ijazah di akuntansi dan juga sistem informasi, itu punya kemampuan yang lebih dan itu dibutuhkan oleh pasar di tahun depan. Oke, next. Ini pun juga sama. Saya ambil juga dari web dari ICALW di tahun 2020. Jadi, apakah coding ini berguna bagi seorang akuntan? Jawabannya sebenarnya iya. Karena pada saat nanti seorang lulusan akuntansi yang sudah lulus, kemudian menjadi seorang auditor, di sini dibahas menurut seorang profesor dari Amerika Serikat bahwa ketika seorang auditor tersebut berkomunikasi dengan IT auditor, mereka itu sebenarnya ada jarak, ada gap bahwa seorang lulusan akuntansi yang sebagai auditor, mereka hanya memiliki kemampuan secara pengetahuan akuntansinya saja dibandingkan dengan seorang IT auditor. Jadi ketika lulusan akuntansi, kemudian mereka mempelajari mengenai teknologi, itu sebenarnya bisa mengurangi gap di antara mereka. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke Introduction Data Analytics. Boleh di next aja, Bu. Ya, ini pengertian dari data analytics. Saya ambil dari sumbernya dari IFAC di tahun 2018. Data analytics is a broad term that encompasses many diverse techniques and processes of drawing insight from historical data over time. Jadi data analytics ini memang adalah suatu skills di mana menggunakan teknik dan juga proses untuk memberikan informasi yang diambil, insight tersebut diambil dari datanya secara historical. Kemudian today the term is most often used
to describe the analysis of the large volumes of data and or high velocity data. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa data itu sangat banyak dan mereka terkumpul menjadi satu di sebuah sistem yang namanya big data. Dan ini sebenarnya kalau kita olah dengan kemampuan dan skills yang baik, itu bisa menghasilkan suatu informasi dan berguna bagi keputusan manajemen. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya maksud. Jadi ada banyak sekali data yang terkumpul di big data. Di setiap menitnya, setiap hari ini ada berbagai banyak sekali data, dimulai dari sosial media seperti Instagram, kemudian Twitter, kemudian ada pet, TikTok, dan lain sebagainya, ditambah juga dengan platform belanja digital seperti Amazon, kemudian Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali data dan mereka itu bentuknya berbeda-beda. Ada yang terstruktur dan juga tidak terstruktur. Ketika kita mampu mengolahnya dan kita punya skill yang tepat, itu bisa berguna bagi perusahaan. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke sini, jadi saya ambil contoh kalau di sekarang kan banyak sekali ya perusahaan-perusahaan digital, startup yang menggunakan data dalam pengambilan keputusan. Misalnya itu ada Gojek. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa membuka layar dari Gojek, biasanya kan suka ada menu rekomendasi. Nah, rekomendasi ini sebenarnya adalah salah satu implementasi dari adanya data analytics. Jadi mereka itu membaca rute perjalanan yang sering kita gunakan. Kemudian ketika nanti kita akan mengklik rute yang sama, kita tidak perlu lagi untuk mencari map dari tujuan kita. Jadi hanya langsung mengklik rekomendasi, itu nanti akan muncul rute-rute yang sering kita gunakan. Nah, itu adalah salah satu tadi implementasi dari data analytics. Kemudian ini data dari McKinsey di tahun 2020, why big data is very important. Kenapa big data itu sangat penting? Berdasarkan hasil dari McKinsey di tahun 2020, bahwa big data ini 93% perusahaan bilang kalau big data ini extremely important, sangat penting. Kita bisa lihat di gambar ini bahwa big data pun sebenarnya memiliki efek atau dampak ke dalam ekonomi suatu negara. Nah, gambar bulat, bubble-nya ini adalah mengindikasikan bahwa semakin besar bubble ini, berarti semakin besar pengaruhnya terhadap GDP suatu negara. Kita bisa lihat yang ukuran yang besar, ini ada manufacturing, dari sektor manufaktur, kemudian government, dan juga ada financial services. Nah, kalau dilihat juga di grafik ini, sebenarnya semakin ke kanan dan semakin ke atas, ini semakin tinggi pula dampaknya big data tersebut bagi sektor dari industri ini terhadap big data. Kemudian, big data analytics helps organizations harness their data and use it to identify new opportunities. Tadi sudah disampaikan contohnya ada Gojek yang mereka bukan hanya memudahkan bagi kita selaku konsumen, tapi juga memudahkan dan bermanfaat bagi perusahaan Gojek itu sendiri untuk mengidentifikasi peluang baru di bisnis. Oke, next. Nah, ini perbedaan antara data analytics dan data analysis. Jadi ada yang bilang kalau data analytics dan data analysis ini sama, tapi kalau
yang saya pelajari ini ternyata berbeda. Jadi kalau data analytics ini skupnya lebih besar dibandingkan dengan data analisis. Contohnya, kalau di dalam penelitian, ketika kita melakukan analisis data seperti regresi, nah itu adalah salah satu contoh dari data analisis, melakukan regresi data. Sementara kalau data analytics-nya itu adalah dari hasil regresi data tersebut, informasi apa yang nanti akan kita sampaikan ke pengguna. Nah itu cakupannya sudah ke data analytics. Oke, next. Nah, kemudian ini juga ada perbedaan antara data analytics dan juga data science. Nah, sebenarnya kalau data analytics ini skills yang dibutuhkan ada beberapa macam. Ada data analisis software, jadi bagaimana kita menguasai software tertentu untuk melakukan analisis. Kemudian ada DBMS, kemudian ada Business Intelligence Tools, contohnya di sini ada Microsoft Power BI, dan juga ada Data Visualization Tools, contohnya di sini ada Tableau. Sementara kalau data science ini lebih ke bidang informatika ya, jadi mereka belajar computer science, machine learning, kemudian algoritma, dan beberapa skills teknikal lainnya. Ada irisan antara data analytics dan juga data science. Ada overlapping skills yang ada di bagian tengah. Di antaranya ada basic statistical analysis. Jadi antara data science dan juga data analytics sama-sama memerlukan skills di bidang statistik. Kemudian ada programming language, bahasa pemrograman, ada Python, R, Java, dan juga SQL. Kemudian ada data mining, problem solving, sampai ke data storytelling. Next. Oke, lanjut kita ke data analytics type, method, dan juga tools-nya. Ya, ini ada beberapa tipe dari data analytics. Jadi data analytics ini bisa kita bedakan menjadi 4 bagian dan 4 teknik. Ada analitika deskriptif, kemudian ada diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Kalau yang tadi, contoh yang ChessBank yang dilakukan oleh Dan Steinberg, itu dia melakukan analitika secara prediktif. Oke, semakin ke kanan grafiknya ini semakin sulit tingkat dari data analytics-nya. Yang paling rendah ini ada analitika deskriptif, kemudian lanjut ke diagnostik, prediktif, sampai ke preskriptif. Detailnya ada di slide berikutnya. Bisa di next. Nah, ini secara detailnya. Jadi kalau yang tadi, urutan yang paling pertama, tingkat kesulitannya ada analitika deskriptif. Ini adalah analitika yang fokus pada penjelasan data historis. Contohnya, berapa banyak penjualan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian, berapa rata-rata keuntungan yang diperoleh selama 5 tahun terakhir. Nah, ketika kita mau melakukan analitika secara deskriptif, ini karena masih sederhana, kita bisa menggunakan Microsoft Excel sebetulnya. Jadi fungsi-fungsi sum, kemudian if, kemudian ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sampai ke simpangan baku, itu sebenarnya bisa dilakukan di analitika deskriptif. Selanjutnya, yang kedua adalah analitika diagnostik. Oke, analitika diagnostik ini membantu pengguna data untuk memahami mengapa satu keadaan bisa terjadi atau apa penyebabnya. Contohnya misalnya, apa yang menyebabkan tren penjualan menurun selama 3 tahun terakhir. Kemudian contoh yang kedua, mengapa produk pakaian lebih cepat terjual di akhir tahun daripada di awal tahun.
Ini pun juga sama, nanti kita bisa menggunakan Microsoft Excel, tapi dengan fungsi yang lebih advance daripada yang analitika deskriptif. Contohnya kita bisa menggunakan pivot table ya, untuk menghasilkan informasi yang bisa menjawab pertanyaan di analitika diagnostik. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada analitika prediktif. Ini adalah analitika yang tingkat kesulitannya di poin ke nomor 3 ya. Oke, analitika prediktif ini digunakan untuk memprediksi jadi di masa yang akan datang. Contohnya, bagaimana penjualan yang akan terjadi 3 tahun mendatang, kemudian karakteristik konsumen seperti apa yang dapat menjadi pelanggan yang loyal. Oke, kalau analitika prediktif ini perlu digunakan software khusus, jadi bukan hanya Microsoft Excel, tapi juga tools yang lebih khusus. Contohnya itu ada bahasa pemrograman. Kemudian terakhir ada analitika preskriptif, ini membantu pengguna data dan pengambil keputusan untuk memilih opsi terbaik dari opsi yang tersedia. Analitika ini memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan dan menghasilkan dampak yang paling optimal. Contohnya di sini berapa jumlah biaya produksi yang harus dikeluarkan agar keuntungannya nanti akan maksimal. Oke. Ya. Selanjutnya kita ke data analytics method. Ini saya ambil dari buku, sumbernya dari buku di e-book. Jadi sebetulnya tidak ada metode yang baku bagaimana melakukan data analytics. Tapi di buku tersebut dijelaskan, dia merangkum ada beberapa hal yang biasanya dilakukan seseorang dalam melakukan data analytics. Yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan analisis. Yang tadi sudah dijelaskan ya, ada 4 tipe dari data analytics, dan itu masing-masing ada contohnya. Contohnya adalah pertanyaan, dan pertanyaan ini merupakan tujuan dari analisis yang akan dilakukan. Contohnya tadi, misalnya kalau di analytics deskriptif ingin melihat tren penjualan, bagaimana trennya misalnya 3 tahun belakang. Nah, itu merupakan pertanyaan analisis dan merupakan tujuan. Kemudian yang kedua, metodenya itu memahami data. Ada banyak sekali data. Datanya ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Nah, perlu skill khusus ya untuk memahami bagaimana data tersebut dan bagaimana nanti kita mengolahnya. Kemudian yang ketiga yaitu terapkan teknik analitis data yang tepat. Ini yang tadi yang sudah dibahas, yang ada 4 teknik data analytics. Jadi teknik analitis ini akan bisa dikatakan tepat ketika memang pertanyaan analisisnya atau tujuannya itu jelas. Kemudian yang keempat, menyampaikan wawancara kepada audiensi atau pemangku kepentingan. Oke, kalau di tahap terakhir ini adalah skills komunikasi. Jadi seorang data analis bukan hanya mereka mengolah data dan juga nanti menampilkannya, tapi dia juga nanti harus bisa menceritakan informasi apa yang nanti dihasilkan dari hasil analisisnya. Oke, next. Oke, ini tools yang biasa digunakan di dalam data analytics. Jadi yang paling dasar itu Microsoft Excel. Kemudian ada Microsoft Power BI dan Tableau. Kalau yang nomor 2 dan nomor 3 ini biasanya dilakukan untuk visualisasi data. Kemudian ada R Analytics, kemudian ada Python, dan yang terakhir ada Google Analytics.
Kalau Google Analytics ini biasanya digunakan ketika seseorang itu memang memiliki website ya, memiliki website, kemudian ingin melihat bagaimana demografi dari pengunjung, kemudian berapa jumlah pengunjung, itu sebenarnya bisa menggunakan Google Analytics. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke Data Analytics Implementation in Accounting. Oke, ini ada beberapa kompetensi di dalam Data Analytics. Jadi, Data Analytics ini perlu beberapa keterampilan. Yang pertama, yaitu keterampilan teknis atau fungsional. Ini adalah keterampilan di bidang pengetahuan. Jadi kalau sebagai akuntan, tentu kita harus paham mengenai pengetahuan di bidang akuntansi, mulai dari siklus akuntansi sampai nanti dihasilkan suatu laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan digital. Jadi tidak cukup dengan pengetahuan, seorang akuntan pun juga harus mahir dan juga dekat dengan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah keterampilan berpikir secara kritis. Kalau di keterampilan berpikir secara kritis ini, akuntan itu bisa menghubungkan antara teori yang nanti dipakai dan juga praktiknya seperti apa. Kemudian dilihat juga apakah memang sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau tidak. Nah, itu adalah contoh dari keterampilan berpikir secara kritis. Dan yang terakhir adalah keterampilan berkomunikasi. Ini pun juga sama, ini adalah salah satu soft skill yang perlu dimiliki oleh akuntan. Jadi bukan hanya melakukan analisis data, tapi juga harus bisa mengkomunikasikannya. Dan informasi apa yang bisa disampaikan kepada stakeholders. Oke, next. Nah, ini ada beberapa bagian di dalam accounting, dimulai dari manajemen accounting, kemudian financial accounting, information system, auditing, dan juga di tax atau di perpajakan. Jadi memang implementasi data analytics ini memang sudah akan nanti berdampak ke bidang-bidang di akuntansi. Next. Oke, kita mulai dari manajemen accounting. Nah, pekerjaan rutin ini biasanya dilakukan oleh seorang akuntan, biasanya menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet. Kemudian, dalam menganalisis biaya produk, akuntan manajemen biasanya fokus kepada aktivitas yang dapat menjadi pemicu biaya. Oke, tidak hanya analisis deskriptif, tetapi juga mereka dapat melakukan prediktif dan juga preskriptif. Nah, jika fokusnya pada pemicu biaya, maka akuntan dapat menggunakan teknik statistika. Oke, contohnya ketika seorang akuntan di cost accountant ingin melakukan perhitungan HPP, harga penjualan produksi, harga penjualan produk, itu kan pasti akan memperhitungkan beberapa elemen biaya. Ada bahan baku, kemudian tenaga kerja, dan juga BOP. Nah, ketika mereka fokusnya adalah pemicu biaya, kenapa HPP perusahaan ini bisa tinggi? Nah, pasti akan melihat elemen biaya yang tinggi, mungkin di bahan bakunya, mungkin di tenaga kerjanya, atau mungkin di BOP-nya. Nah, mereka bisa menggunakan teknik statistika, yakni bisa menggunakan analisis yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Kemudian, kalau fokusnya adalah prediksi, berarti sudah ke depan ya, melakukan prediksi ke tahun-tahun berikutnya, akuntan bisa menggunakan algoritma machine learning untuk melakukan analisis. Kemudian akuntan dapat melakukan analisis preskriptif dengan melakukan simulasi dan optimasi. Misalnya dengan mempelajari variabel apa yang harus diperhatikan dalam cost volume profit analysis. Oke, next.
Kemudian kalau di bidang financial accounting, transaksi bisnis perusahaan modern ini dikelola secara digital. Oleh karena itu, pemrosesannya juga dapat dilakukan secara cepat. Estimasi dan kinerja suatu perusahaan bisa dilakukan secara cepat dan akurat. Perusahaan dapat melakukan analisis atas perusahaan pesaing dengan lebih cepat dengan menggunakan data keuangan yang ada di Bloomberg atau di Yahoo Finance. Kalau di bidang financial accounting, tadi ada banyak sekali data yang bisa kita peroleh dan bentuknya juga ada yang data keuangan dan juga data non-keuangan. Kalau misalnya perusahaan ingin melihat bagaimana prospek dari pesaing dan bagaimana kinerja pesaing, sebenarnya juga bisa mengambil data tersebut dari website di Yahoo Finance dan juga di Bloomberg. Next. Selanjutnya di bidang sistem informasi, dulu memang kalau di bagian ini pengelolaan data ini dilakukan hanya untuk mengurutkan nomor akun atau di COA-nya. Tapi semakin berkembangnya teknologi, sebenarnya seorang akuntan pun harus paham bagaimana mendokumentasikan aliran data dan juga aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya ketika ada seorang konsumen yang nanti akan melakukan pembelian ke perusahaan, itu pun juga harus jelas alur aktivitasnya, mulai dari bukti transaksi yang akan disimpan sampai ke barang yang nanti akan kita keluarkan untuk konsumen tersebut. Dan itu harus disimpan di dalam sistem di suatu perusahaan. Next. Kalau di bidang auditing, sebenarnya kalau untuk data analytics ini memberikan beberapa dampak. Yang pertama, dilihat dari menganalisis sampel dari bukti audit. Jadi kalau auditor sekarang sudah menggunakan beberapa software, contohnya ada ACL dan juga Caseware Idea. Kemudian di dampak yang kedua, di sini penilaian risikonya ketika menggunakan software tersebut, akuntan itu bisa lebih cepat dan akurat dan memungkinkan auditor mendeteksi adanya anomali data secara lebih akurat. Dan yang ketiga, pemahaman lebih komprehensif mengenai proses bisnis klien. Jadi dokumentasi data itu disimpan di dalam suatu sistem, dijadikan satu, dan itu bisa lebih memudahkan seorang auditor dalam memahami proses bisnis klien. Next. Kemudian di bidang pajak, dampak dari data analytics itu juga bisa membantu perusahaan untuk merencanakan pajak dengan analisis yang lebih kompleks. Misalnya, memprediksi jumlah pembayaran pajak ataupun optimasi pembayaran pajak melalui analisis preskriptif. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan transaksi yang berdampak pada pajak, misalnya harga transfer, penganggaran modal, kemudian transaksi internasional, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya kita ke data visualization. Ini juga merupakan aspek yang penting dalam data analytics. Saya ambil dari Zach Gemicknya nih dari JS Analytics. Di situ dijelaskan kalau data visualization ini adalah seperti family photos. Jika sebenarnya kita tidak tahu orang-orang di dalam foto tersebut, maka ini dampaknya akan semakin besar. Jadi bisa kita katakan kalau ketika kita telah selesai melakukan analisis data dan kita menampilkan data tersebut, informasi tersebut ke dalam bentuk visualisasi, kita pun harus bisa menceritakan informasi apa yang
akan kita sampaikan kepada para stakeholder. Next. Nah, untuk data visualization research di bidang akuntansi sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 1900-an. Dimulai dari Ben Bassett dan Schroeder di tahun 1977, dan juga ada penelitian lain di tahun 1980-an. Mereka melakukan penelitian yang masih bersifat umum. Jadi penelitiannya masih seputar informasi apa yang bisa diberikan ketika data visualization-nya berupa tabel dan juga grafik. Kemudian di tahun 1989, ini penelitiannya juga masih berlanjut di bidang akuntansi. Jadi dilakukan penelitian mengenai visualisasi data dengan menggunakan grafik di laporan akuntansi, terutama proyeksi laporan keuangan. Kemudian di tahun 1991 dan tahun 1995, ini pun ada penelitian mengenai cognitive fit theory dan juga task technology fit, CFT dan juga TTF. Dan disimpulkan kalau kemampuan antara pengetahuan CFT dan juga pengetahuan dan juga keterampilan di bidang teknologi TTF ini harus dilakukan secara selaras karena akan mempengaruhi kecepatan individu ketika mengolah informasi. Kemudian penelitian-penelitian terus dilakukan di tahun 2000 sampai terakhir di tahun 2019 sampai yang sekarang berkembang teknologi yang namanya XBRL, Extensible Business Reporting Language, yang membuat laporan keuangan bisa ditampilkan secara interaktif. Kalau di Indonesia, memang implementasinya sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Oke, next. Oke, selanjutnya dari e-book yang saya ambil, juga di situ dijelaskan mengenai data visualization selection. Jadi informasi yang akan kita tampilkan setelah kita menganalisis suatu data, ketika itu akan berjalan secara efektif ketika memang kita tepat dalam memilih bentuk data visualization-nya. Ada beberapa contoh di sini ketika memang datanya kualitatif ataupun kuantitatif, ada beberapa data visualization yang tepat, dimulai dari grafik, kemudian simbol, peta, diagram, dan lain sebagainya. Oke, next. Sudah, terakhir ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Wahdan Arum. Ya. Apakah suara saya clear? Mohon maaf. Clear, Bu. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Wahdan Arum atas materi yang telah disampaikannya, sangat menarik sekali ya. Jadi kita mungkin bisa sebagai lulusan akuntansi ya harus bisa memposisikan diri kita di industri, apalagi dengan teknologi yang semakin canggih gitu ya untuk saat ini. Baik, untuk Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya? Boleh melalui kolom chat ataupun mungkin melalui fitur raise hand. Oke. Di sini sudah ada ya dari chat ya, udah beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama saya langsung bacakan saja Ibu Wahdan. Oke, dari Angel ya, dari Angela Leonika. Dengan majunya perkembangan zaman yaitu 4.0, maka seorang akuntan harus bisa mengenal sebuah data dan bisa mengolahnya. Saya ingin bertanya Bu, kita sebagai akuntan yang masih belum memiliki banyak pengalaman, bagaimana cara kita nih menjadi seorang data analis yang baik sehingga mampu mengolah data dengan tepat
dan apa sajakah yang harus kita siapkan serta kita pelajari agar tidak tertinggal dengan yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Angel. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena kalau dilihat dari background pekerjaan memang saya belum pernah menjadi seorang analis, tapi waktu itu memang saya ikut course di bidang analis. Jadi bagaimana membekali diri kita memahami analis itu sebenarnya kita bisa ikut course. Course-nya pun ada yang dimulai dari yang free sampai berbayar. Biasanya kalau di sekarang ini ya, apalagi sekarang kan di masa-masa pandemi seperti ini, banyak startup yang mereka membuka course khusus untuk melakukan untuk memberikan pengetahuan tertentu ya, salah satunya juga di bidang data analis. Waktu itu saya ikut course dari RevoU, nanti mungkin bisa dilihat aja, dicari di Instagramnya. Jadi memang mereka itu sepertinya setiap bulan atau 2 minggu sekali mereka membahas beberapa isu-isu yang berkaitan dengan data. Ada data analis, kemudian ada mengenai digital marketing, kemudian ada mengenai bagaimana menguasai Python dan lain sebagainya. Itu ada yang dari gratis sampai berbayar. Waktu itu saya ikut 5 hari dan itu gratis. Jadi tinggal daftar dan tinggal ikut aja course-nya. Seperti itu. Dan itu juga lumayan kalau menurut saya, karena diisi oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Seperti itu, Putri. Oke, baik. Jadi mungkin bisa menggali informasi ya jika tertarik ingin menjadi data analis. Kan mungkin untuk sekarang kan banyak webinar-webinar juga gitu ya Bu ya, untuk menambah informasi untuk updating ilmunya. Baik, kemudian kedua dari Bapak Sunu Puguh, sejauh mana implementasi data analytics dapat membantu perusahaan dalam melakukan proyeksi keuangannya? Mangga Ibu Warum. Iya. Untuk data analytics, sebentar ya. Oke. Nah, sejauh mana? Kalau dibilang sejauh mana, sebenarnya kalau menurut saya cukup berdampak ya, Pak Sunu, karena data analytics ini kan skill. Kalau menurut saya kan, nah ketika seorang akuntan ini memang sudah paham akuntansinya, sudah paham alur siklus akuntansi, dimulai dari pencatatan transaksi sampai terbentuknya laporan keuangan. Nah, ketika memang sudah paham itu, berarti otomatis pengetahuannya sudah mumpuni. Tapi itu sebenarnya juga tidak cukup ya Pak, karena kemampuan itu saja kalau bisa ditambahkan dengan skills yang khusus seperti data analytics ini. Oke, di dalam data analytics ini sebenarnya itu kan data analytics ini adalah sebuah tools ya. Jadi ketika memang seorang akuntan tersebut menguasai tools yang ada di data analytics, otomatis dia juga bisa lebih memudahkan memberikan informasi mengenai apa yang telah dia pelajari di akuntansi gitu. Jadi kalau sejauh mana menurut saya ini cukup jauh ya, data analytics ini mampu membantu perusahaan dalam melakukan proyeksi keuangan. Karena tadi juga sudah disinggung salah satu contoh dari analytics yaitu ada predictive analytics. Jadi mereka pun seorang akuntan bukan hanya tahu tentang pengetahuan dasar akuntansinya, tapi juga bisa memprediksi nanti ke depannya perusahaan ini akan seperti apa kondisi keuangannya. Itu Pak Sunu, semoga terjawab. Oke, baik ya pada Bapak Sunu, semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Kemudian selanjutnya dari Bapak
Dwi, dengan kebutuhan digitalisasi data saat ini, seberapa urgent ya perubahan skill akuntannya? Kemudian improvement apa yang harus dilakukan oleh akuntan agar skillnya tidak tertinggal? Mungkin ini terkait dengan gap juga ya Bu ya, Iya, antara akuntan dengan IT bagaimana? iya. Ya, dengan kebutuhan digitalisasi, ya seberapa urgent sebenarnya cukup penting ya Pak, karena di bidang di masa seperti ini digitalisasi sebenarnya memaksa kita semua untuk paham terhadap teknologi. Waktu itu saya juga pernah ikut webinar di UGM, jadi ada lulusan dari UGM, dia bercerita, dia itu sekarang bekerja di perusahaan konsultan. Pertama kali dia ikut rekrutmen di konsultan tersebut, bukan hanya yang diukur bukan hanya IQ, SQ, dan EQ, tapi juga ada TQ, artinya itu teknologi. Jadi kemampuan teknologinya pun diukur oleh perusahaan konsultan tersebut. Jadi mau tidak mau, sebetulnya lulusan akuntansi ini harus paham terhadap teknologi yang ada saat ini. Karena kalau misalnya tidak paham, ya mungkin kita nanti akan tertinggal dan mungkin perusahaan-perusahaan lain lebih memilih orang-orang yang paham di bidang teknologi. Sementara kalau dari kita, dari sisi akuntan, itu kan kita sudah paham ya pengetahuan di bidang akuntansinya. Gitu. Jadi cukup urgent. Kemudian improvement apa yang harus dilakukan oleh akuntan agar skillnya tidak tertinggal? Improvementnya bisa ikut pelatihan, course. Kalau di perusahaan mungkin perusahaan punya biaya khusus ya untuk membiayai pelatihan-pelatihan para akuntannya. Pelatihannya pun kalau di era COVID seperti ini kan bisa dilakukan secara online. Bisa ikut pelatihan di Coursera, itu juga sebenarnya juga cukup membantu para akuntan dalam mengetahui keterampilan di bidang teknologi. Seperti itu. Semoga terjawab. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Titi. Bu Arum, tantangan yang besar ya bagi anak didik kita untuk mempunyai dua kompetensi yang tidak mudah, yaitu untuk akuntansi dan IT. Nah, apakah ada resep-resep nih yang perlu kita share ke anak-anak? Kira-kira tipsnya seperti apa sih? Apa ya? Sebenarnya saya juga termasuk apa ya Bu? Saya rasa saya juga cukup tertinggal juga Bu di bidang teknologi ya, karena ketika saya baca dan ikut webinar mengenai data analytics ini, wah ternyata sangat penting sekali teknologi itu bagi seorang akuntan dan juga lulusan di bidang akuntansi, begitu Bu. Jadi kalau dibilang ada resep-resep khususnya yang perlu di-share ke anak-anak, nggak ada kayaknya Bu, cuman ya kita mungkin cukup memberitahu mereka kalau memang saat ini lulusan akuntansi semakin banyak dan mereka harus memiliki nilai value added masing-masing supaya mereka memang nanti dibutuhkan oleh perusahaan ketika mereka lulus nanti. Jadi seperti itu sih jawaban dari saya Bu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Bu Titi ya, dari Buah dan Arum. Oke, kemudian apakah masih ada mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, berdiskusi langsung dengan Ibu Buah dan Arum? Ya, karena ini topiknya sangat menarik sekali ya Bu Arum ya. Iya, dan mungkin saya juga mohon koreksinya ya, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah paham sekali di bidang data dan juga di bidang teknologi. Kalau misalnya ada penyampaian saya yang keliru, itu bisa diluruskan dan juga dikoreksi. Oke, baik. Dari Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan nih Bu Wahdan.
terkait tadi gap yang disampaikan oleh Ibu Arum terkait dengan auditor lulusan akuntansi ya, auditor lulusan akuntansi dengan auditor IT gitu. Nah, bagaimana gap tersebut itu bisa menjadi ancaman gitu ya bagi lulusan akuntansi ataupun menjadi kekuatan bagi lulusan akuntansi untuk menghadapi kemajuan teknologi saat ini gitu, karena melihat dengan aplikasi-aplikasi keuangan saat ini kan sebetulnya bisa digunakan oleh orang-orang non akuntansi gitu ya Bu ya. Nah, itu bagaimana Bu ancamannya dan mungkin yang menjadi power untuk lulusan akuntansi seperti itu. Ya, ancamannya bagi kita selaku lulusan akuntansi, ya itu ya Bu ya. Jadi kalau kita tidak mempelajari teknologi secara lebih detail, secara lebih mendalam, pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan oleh lulusan akuntansi itu malah dikerjakan oleh lulusan di bidang IT ya. Jadi padahal mereka itu ya memang kalau dari sisi teknologi memang mereka punya kemampuan yang lebih baik dibandingkan kita. Tapi kalau dari akuntansi, proses bisnis perusahaan itu kan semuanya ada di akuntansi ya. Jadi akuntansi itu memang kita mengetahui ya alur dari keuangan, kemudian transaksi, semuanya kan sebenarnya masuk ke dalam akuntansi ya. Kalau di dalam sistem informasi akuntansi itu kan kita juga belajar bahwa sistem informasi akuntansi pun memang mereka terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya. Ada marketing, kemudian ada penjualan, kemudian ada human resource, HRD, dan sistem-sistem lainnya. Jadi ketika kita di akuntansi, di accountant, kita paham nih dengan proses bisnis perusahaan tersebut. Cuman yang kurang yaitu di teknologinya. Itu sebenarnya bisa menjadi ancaman. Kemudian kalau tadi opportunity-nya Bu ya, peluang bagi kita ya dengan mempelajari teknologi itu sebenarnya juga bisa menjadi nilai plus bagi kita. Jadi selain kita paham tentang proses bisnis suatu perusahaan, kita pun juga bisa mengolah data tersebut dan mengkomunikasikannya. Gitu. Jadi memang sebetulnya tidak mudah juga ya seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Titi bahwa kita sebagai lulusan akuntan ada tambahan lagi nih ya, kita harus mengupdate ilmu terkait dengan perkembangan teknologi gitu ya. Oke, baik, mungkin ini masih ada pertanyaan Bu Arum dari Ibu Eli. Ya, Ibu Arum, terima kasih atas ilmunya. Saya mau bertanya bagaimana data analytics ini mampu dengan akurat menemukan fraud laporan keuangan atau misappropriation dan corruption. Dan menurut saya masih membutuhkan manusianya sebagai judgment. Gitu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Bu Eli. Ini berarti di bidang audit ya Bu ya. Bagaimana data analytics ini mampu menemukan fraud. Kemarin juga saya juga ikut webinar dari KPAP. Jadi di situ ada ditampilkan implementasi dari data analytics di EY, KPAP EY. Jadi kalau di EY itu memang mereka sudah betul-betul menggunakan teknologi ya dalam mengaudit. Namanya kalau nggak salah EY Digital Audit. Nah, di situ dibagi menjadi beberapa bidang. Salah satunya itu ada data analytics. Nah, namanya itu kalau nggak salah EY Helix. Nah, EY Helix ini merupakan seperti library, jadi semua data disimpan di dalam EY Helix tersebut. Dan kalau di EY, dari yang kemarin saya ikut webinarnya, itu sebenarnya lebih memudahkan bagi seorang auditor ketika menemukan adanya anomali transaksi. Misalnya nih Bu, ketika dia melihat data-data yang ada di EY Helix tersebut, dia bisa melihat transaksi-transaksi yang sering dilakukan oleh perusahaan. Misalnya,
di bulan Desember tiba-tiba penjualannya itu sangat tinggi. Nah, itu bisa diklik. Saya waktu itu lihat videonya, bisa diklik secara detail transaksinya, kenapa bisa tinggi, dan siapa user yang melakukan input data tersebut. Nah, dari situ kan bisa ketahuan ya Bu ya, kenapa transaksinya tinggi, mungkin ada terjadi error atau salah input data di perusahaan klien dan lain sebagainya. Jadi data analytics ini sebenarnya mampu untuk membantu auditor seperti itu implementasinya. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Eli. Ya. Terima kasih Bu Arum. Ya, siap Bu. Oke, Tambahan juga ya, ya. Bu, punten. Oke, menurut Bu Eli kan masih membutuhkan manusia sebagai judgment. Iya Bu, memang masih diperlukan manusia kita untuk memberikan judgment, opini yang nanti akan kita keluarkan di bidang audit. Tapi kalau dari analisisnya itu kita bisa meminta atau melihat data-data yang ada di tadi ya, contohnya di UI Helix tersebut, karena itu adalah library data klien dan itu bisa memudahkan auditor dalam melakukan judgment-nya. Oke, baik. Mungkin Bu terkait dengan pertanyaan Bu Eli ya, dengan apa namanya untuk mendeteksi adanya kecurangan, itu termasuk jenis data analytics yang mana ya Bu? Apakah diagnostik atau mungkin prediktif gitu Bu? Kalau ke fraud, kayaknya lebih ke yang tingkatnya udah yang tingkat sulit ya Bu ya, yang preskriptif itu ya, tingkatnya sudah yang paling tinggi begitu. Oke. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silahkan, boleh melalui fitur chat ataupun bertanya langsung ya kepada Ibu Wah dan Arum. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Mungkin sudah cukup mungkin ya Ibu ya untuk diskusinya. Apakah ada sepertinya Bu? Ya? Masih ada tuh Bu. Ada Bu. Oh, masih ada ya? Oke. Oh iya, dari Bu Siska. Punten baru terlihat. Oke, hatur nuhun Bu Arum, ilmu barunya menyambung pertanyaan dari Bu Titi. Adakah gambaran sertifikasi atau pelatihan yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk mendukung bahwa mahasiswa akuntansi memahami IT atau data analytics? Oke, baik. Terima kasih Bu Siska. Kalau yang dari saya pelajari ini kan sebenarnya data analytics ini kan tools ya Bu ya. Jadi kalau ada sertifikasi atau pelatihan, menurut saya mereka itu bisa mempelajari tools di data analytics. Contohnya ada paling biasa, mungkin paling sederhana itu ada Microsoft Excel. Memang Microsoft Excel itu kelihatannya mudah, tapi kalau kita pelajari lebih lanjut, rumus-rumusnya itu memang agak memakan waktu ya, dan perlu ketelitian. Contohnya ya seperti ada rumus if, kemudian ada pivot, dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga udah disinggung mengenai tools yang lain, ada Tableau. Tableau ini sering digunakan oleh perusahaan, seperti perusahaan-perusahaan startup, kemudian ada Microsoft Power BI, kemudian ada Python, dan juga R. Itu juga sering dilakukan dan digunakan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya ada rekomendasi sertifikasi atau pelatihan, ya saya sarankan untuk mempelajari tools yang ada di data analytics yang tadi contohnya ya, seperti itu. Oke, baik ya. Jadi memang sebetulnya banyak juga ya Bu sertifikasi atau pelatihan yang dapat mendukung untuk pengembangan kompetensi dari mahasiswa mungkin ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi, saya khawatir ada yang terlewat, mungkin ada yang raise hand. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin Bu Wahdan ingin menyampaikan sebuah video.
Seperti itu. Sebentar. Saya di play. Sebentar, saya coba dulu ya. Ini videonya yang tadi terkait dengan pertanyaan Bu Eli. Jadi implementasi dari data analytics di EY. Saya coba share. Sudah terlihat? Bu Tri? Masih loading kalau di saya, Bu. Masih loading ya, Bu? Iya. Belum jalan? Iya, belum jalan, Bu, dan buram. Oh, Begitu. buram ya. Sudah, Bu? Masih sama, Bu, seperti tadi, masih buram. Oke. Belum ya? Kalau di saya, Bu, punten masih sama, Bu. Masih buram. Mungkin di tim panitia apakah ada videonya mungkin? Nanti bisa dilihat aja ya Bapak Ibu di YouTube, sebenarnya sudah ada, judulnya adalah EY Digital Audit. Nah, itu salah satu implementasi dari digitalisasinya EY KP Big Four, dan data analytics-nya ada di EY Helix-nya gitu. Ada di situ. Jadi memang mereka itu sudah canggih ya melakukan audit. Dan video itu sebenarnya sudah diproduksi tahun 2017 atau 2019 kalau tidak salah saya baca gitu. Oke ya, mungkin nanti bisa dilihat lagi ya di YouTube-nya, karena mohon maaf ada kendala teknis ya mungkin terkait dengan jaringan. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang bertanya, mungkin saya sedikit meresum ya dari hasil diskusi kita siang hari ini. Jadi saat ini teknologi informasi itu tentunya digunakan secara mendalam ya di setiap fungsi akuntansi. Nah, teknologi baru seperti data analytics ini akan menjadi umum digunakan pada sektor akuntansi dan audit ya. Oleh karena itu penting bagi mahasiswa akuntansi ya khususnya mungkin di masa depan untuk mendapatkan pelatihan kemudian updating ilmu terkait dengan teknologi informasi. Oke, baik. Nah, di sini sudah ada mungkin ya ada link YouTube-nya ya. Ini apakah video yang tadi akan disampaikan oleh Bu Arum? Ya, oke, baik, mungkin bisa diakses ya melalui link tersebut, begitu. Oke, baik, mungkin untuk acara online seminar hari ini kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah online seminar hari ini dapat berjalan dengan baik, gitu ya. Mungkin tadi ada sedikit kendala jaringan, tapi tidak apa-apa. Nah, semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Buah dan Arum, kemudian diskusi kita siang hari ini itu dapat memotivasi kita gitu ya untuk lebih mengupdate terkait dengan ilmu teknologi informasi ya. Kemudian saya ingin mengingatkan juga kepada peserta, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa untuk mengisi link feedback ya yang sudah disampaikan pada kolom chat. Ya, jangan sampai lupa untuk mengisi link feedback-nya. Kemudian untuk seminar berikutnya itu mungkin nanti akan diinfokan kembali ya melalui laman sosial media dari SEB Telkom University. Gitu. Baik, akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas terselenggaranya seminar online hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Buah dan Arum. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dulu dari Buah dan Mangga. Ya, terima kasih Bu Tri. Closing statement-nya ya di era digitalisasi saat ini kita sebenarnya perlu untuk memperkaya diri kita sendiri, menambah nilai yang ada di diri kita sendiri dengan pengetahuan di bidang teknologi. Seperti itu, Bu. Dan saya mau
Mohon maaf kalau misalnya tadi ada beberapa penjelasan yang memang kurang atau perlu dikoreksi lebih lanjut. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa atas kesediaannya mengikuti seminar online hari ini. Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk Buah dan Arum Inawati yang sudah berkenan ya untuk sharing kepada kita pada siang hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Sampai bertemu lagi pada acara seminar online. Mungkin nanti ya diinfokan di SEB Telkom University melalui medsosnya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Bu Arum. Sama-sama Ibu. Tur nuhun Bu Arum, Ibu Bapak Panitia, tur nuhun. Tur nuhun Bu Arum. Putri. Pak. Bu Arum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Matur nuhun Bu Arum. Sudah Bu Ajeng, Pak Hari. Ya Ibu. Udah, Bu Putri. Sudah, alhamdulillah. Tunggu ya Ibu, minggu depan. Minggu depannya lagi. Bu Putri. Saya ya, Bu? Ya. Aduh. Udah saya lagi ya. Aduh ya ampun, ya udah tuh makasih ya Pak Haris, Bu Ajeng. Ibu sama-sama. Ya, Bu Putri. sampai bertemu 2 minggu. Amin, sehat-sehat Bu Putri. Sehat-sehat. Pak Haris. Bu Ajeng masih di ini? Belum? Oh, udah di Bandung ya Bu Ajeng ya? Di Bandung saya Bu. Udah stay dari awal bulan karena akuntansi kan ada pelatihan tim teaching auditing itu Bu. Oh iya, udah mulai ya Bu ya? Oh. Siap kalau gitu, hatur nuhun Bu Ajeng, Pak Haris. Sami-sami Bu Putri, Pak Haris. Ibu sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.